Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan racun dalam relasi. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui di awal bahwa relasi pernikahan itu dibentuk oleh Tuhan. Pertama kali itu di Taman Eden. Begitu indah Tuhan bentuk, begitu sukacita apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan memberikan penolong yang sepadan bagi Adam. Mereka boleh menikmati satu relasi yang indah. Bagaimana juga mereka bisa berelasi dengan Tuhan Sang Pencipta. Tapi saudara-saudara sekalian, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka relasi pernikahan itu tercemar oleh pengaruh dosa. Itu sebabnya kalau kita lihat bagaimana cenderungan suami Kristen, cenderungan istri Kristen, itu adalah berbuat dosa. Ini fakta. Ini satu realita yang kita tidak bisa pungkiri. Nah, karena itu kita mesti sadar juga bahwa yang namanya pernikahan itu, atau pernikahan Kristen secara khusus, adalah pernikahan dua orang yang berdosa. Paulus mengatakan bahwa kita dilahirkan di dalam dosa. Itu berarti bahwa setiap kita dilahirkan di dalam dosa. Kita punya natur berdosa. Suami Kristen, istri Kristen punya natur berdosa. Maka ketika ditemukan di dalam pernikahan yang kudus, gereja, itu pun kita mesti sadari bahwa dua manusia yang berdosa sedang disatukan Tuhan di dalam pernikahan yang kudus. Karena itu, saudara-saudara sekalian, tidak ada yang menjamin bahwa pernikahan Anda dan saya yang kelihatan aman dan bertahan hari ini akan seterusnya aman dan bertahan hingga maut memisahkan. Tidak ada yang menjamin satupun besok 1 bulan lagi atau 10 tahun dia mampu mempertahankan pernikahannya atau 50 tahun dia mampu mempertahankan pernikahannya. Tidak ada yang menjamin, saudara. Setiap kita rentan jatuh di dalam dosa. Setiap kita punya kecenderungan berbuat dosa. Nah, itu sebabnya sebagai suami Kristen, kita perlu menyadari hal ini. Dan sekali lagi, kitalah sebagai pemimpin keluarga. Kitalah sebagai imam di tengah keluarga. Kitalah sebagai kepala keluarga. Seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan pernikahan Kristen itu. Tentu, ketika ada masalah, dua-duanya memang bermasalah di dalamnya tentu. Suami dan istri. Tapi jangan lupa, kita sebagai pemimpin keluarga, suami sebagai imam, pemimpin rohani keluarga, itu yang sangat mempengaruhi dan menentukan atau sangat bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, karena itu selalu kita dihimbau sebagai suami Kristen agar melengkapi diri kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Memperlengkapi diri dengan prinsip-prinsip kebenaran. Bagaimana kita membawa kapal pernikahan ini di dalam dunia yang berdosa ini. Saudara-saudara sekalian, maka relasi yang sehat dalam pernikahan Kristen itu perlu terus dipelihara. Perlu terus untuk dirawat dengan baik. Perlu terus untuk diperjuangkan dengan bergantungan kita terus kepada Tuhan. Namun dalam setiap hubungan suami istri, kita perlu juga sadari bahwa ada bahaya yang mengancam. Ada bahaya yang mengancam dan perlu ditangani dengan bijak agar tidak berkembang dan menghancurkan. Itu sebabnya kalau kita memakai istilah racun, maka racun itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan mematikan. Saudara-saudara sekalian, maka pertanyaan berikutnya, apakah bahaya tersebut? Lalu bagaimana seharusnya peran suami Kristen
mengantisipasi racun dalam relasi pernikahan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sangat ironis kalau kita melihat fakta di dalam pernikahan Kristen hari ini. Banyak sekali kalau kita lihat para suami Kristen yang belum banyak mengetahui akan prinsip-prinsip kebenaran menjalankan perannya sebagai suami Kristen. Bahkan banyak suami Kristen juga bingung seharusnya seperti apa. Yang lebih menyedihkan lagi bagi saya khususnya adalah banyaknya suami Kristen yang acuh tak acuh terhadap satu perjuangan memperlengkapi diri dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah kita terus berdoa. Di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, Tuhan masih menyatakan belas kasihan-Nya. Tuhan masih membangkitkan suami-suami saleh yang rindu diperlengkapi dengan kebenaran Tuhan. Sehingga di dalam anugerah Tuhan, bagaimana dia menjalankan itu dengan spirit, prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perlu kita sadari sebagai suami Kristen bahwa dunia ini sudah berdosa. Dan pernikahan kita itu, pernikahan yang Tuhan bentuk itu antara suami yang berdosa dan istri yang berdosa. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa sangat rentan pernikahan ini hancur. Sangat gampang dan mudah pernikahan ini bubar. Kita bersyukur kalau firman Tuhan masih diberikan bagi kita untuk kita belajar bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka dalam antar saya akan membawa saudara atau mengajak saudara memikirkan tentang bahaya racun di dalam relasi pernikahan. Racun itu apa? Racun itu adalah sesuatu yang tidak terlihat namun mematikan, saudara. Racun dalam relasi pernikahan yang terus dibiarkan dan tidak ditangani dengan benar, itu akan berdampak begitu luar biasa di dalam pernikahan Kristen. Paling tidak 4 hal yang kita bisa renungkan. Hilangnya sesuatu dalam pernikahan Kristen ketika racun itu tidak segera dihilangkan di dalam pernikahan Kristen. Sama saja ketika kita sedang memikirkan tentang ketika ada virus, ada racun di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak kemudian mengobati atau menangkal atau kemudian menghilangkan racun itu bisa menyebar. Dan ketika dia sudah masuk ke jantung, paru-paru, lever, hati, ginjal, dan seterusnya, maka atau lambat tubuh kita ini akan mati. Nah, demikianlah saudara-saudaraku, ketika kita memikirkan kembali tentang bahayanya racun di dalam relasi pernikahan. Karena racun dalam relasi pernikahan yang terus dibiarkan dan tidak ditangani dengan benar, itu akan berdampak pertama, saudara. Hilangnya kehangatan dalam hubungan suami istri. Yang kedua, hambarnya komunikasi dalam rumah tangga. Yang ketiga, hilangnya sukacita dan kepercayaan dalam relasi suami istri. Suami tidak lagi percaya istri, istri tidak lagi percaya kepada suami. Yang paling menyedihkan adalah ketika suami dan istri sudah kehilangan harapan di dalam pernikahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menyedihkan di dalam hati kita. Kalau kita melihat di kiri kanan kita atau di media-media, orang yang sudah belasan tahun atau berpuluh-puluh tahun menikah di dalam kekristenan, tapi akhirnya bubar
Akhirnya kemudian rumah tangga mereka hancur. Kita begitu sedih sekali. Tapi jangan lupa, kalau kita tidak hati-hati, saudara, pernikahan saudara dan saya juga hanya menunggu waktu. Kalau kita tidak hati-hati dan berwaspada. Nah, inilah racun yang kita akan pelajari bersama. Apa saja sih racun dalam relasi pernikahan itu yang harus segera kita hilangkan di dalam pernikahan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau di dalam realita pernikahan, suami istri sudah tidak lagi hangat di dalam hubungan suami istrinya. Komunikasi dalam rumah tangga tidak lagi sejuk. Yang ada hanya kebun binatang saja di dalam rumah tangga. Kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Kalimat-kalimat penghakiman-penghakiman yang menjatuhkan dan melukai hati pasangan. Sukacita tidak ada lagi. Mungkin terlihat di luar mereka begitu mesra. Tapi kalau lihat di dalam rumah tangga mereka sebetulnya tidak ada lagi sukacita. Mereka itu sebetulnya sedang memainkan peran-peran munafik di luar sana. Sepertinya sukacita, bahagia, dan seterusnya. Tapi sebetulnya di dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada lagi sukacita. Sudah tidak ada lagi kepercayaan antara suami dan istri satu dengan yang lain. Ini dampak yang kita bisa lihat, saudara. Mari kita melihat bagaimana kita berespon terhadap hal itu. Lebih dahulu, saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat sebagai perenungan kebenaran Tuhan. Lalu prinsip ini kita akan ambil, prinsip kebenaran ini kita sama-sama renungkan. Lalu kita bawa di dalam implementasi pernikahan Kristen. Mari kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan saudara-saudara memperhatikan di Alkitab saudara-saudara, dan dari sini saya akan membacakan ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita melihat ayat ini dan kita coba merenungkan apa yang dimaksudkan Rasul Paulus ketika menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu kita melihat konteks awal dulu. Di dalam 2 Korintus ini, khususnya berbicara di pasal yang ke-5, saudara, di mana Paulus sedang menyampaikan tentang pelayanannya kepada jemaat di Korintus. Tapi pergumulannya muncul karena jemaat di Korintus itu seperti tidak yakin akan pelayanan Rasul Paulus. Maka selain meneguhkan jemaat di Korintus, Rasul Paulus juga dalam hal ini meyakinkan jemaat di Korintus tentang pelayanannya. Saudara bisa memperhatikan dalam ayat 11 dan 14. Terus mengatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ayat 14. Sebab kasih karunia yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Satu gambaran tentang
keyakinan apa yang Paulus sedang lakukan, itu pelayanan pekabaran Injil. Motivasinya yang murni bagi pemberitaan Injil dan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kenapa ini perlu, saudara? Nah, sekali lagi orang di Korintus itu lebih memandang orang dari segi penampilannya dan bukan dari hatinya. Jangan heran kemudian kalau di 1 Korintus pasal awal saja, mereka kemudian sudah mulai ada kelompok-kelompok. Aku golongan Kefas, aku golongan Paulus, dan seterusnya. Apa? Karena penilaian mereka itu berdasarkan jasmani, hal-hal fenomena luar. Tapi di sisi lain, orang Korintus menganggap juga Paulus itu sedang membanggakan penderitaan yang dialaminya. Itu sebabnya Paulus menegaskan bahwa semua yang dilakukannya karena ia didorong oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dan pelayanan yang dia lakukan itu bagi Kristus. Maka setelah kita melihat konteks ini, kita masuk di dalam ayat 17. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru merupakan karunia Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Di mana hidup sebagai ciptaan baru berarti apa? Berarti membiarkan Allah bekerja di dalam diri kita. Namun ciptaan baru juga tidak bermakna langsung sempurna, melainkan bahwa kita sudah diubahkan oleh karya Roh Kudus, tetapi terus mengalami pembentukan, sedang mengalami perubahan, dan terus berbuah dan berubah di dalam hidupnya. Maka kata di dalam Kristus, ya kita tahu ini adalah salah satu metafora favorit Paulus di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk menggambarkan status orang Kristen yang oleh karena kasih karunia Allah melalui karya Roh Kudus, sekarang mereka di dalam Kristus. Ini berbicara tentang posisi kita di dalam Kristus. Sama juga ketika kita merenungkan tentang konsep pembenaran. Konsep pembenaran itu bernuansa status kita. Yang dulu bersalah, sekarang sudah dibenarkan karena kebenaran Kristus. Lalu dikatakan lagi, yang lama sudah berlalu. Apa maksud kalimat ini? Nah, di dalam bahasa Yunani, saudara, itu ada istilah oristens. Ya, di dalam indikatif mood yang sering merujuk pada suatu tindakan selesai pada masa lalu. Lalu kita lihat ini merujuk kepada konsep pertobatan, perubahan hidup seseorang yang baru sudah datang. Nah, ini berbicara atau di dalam tesisnya kita lihat bahwa ini adalah perfect tense, saudara. Itu berarti sudah ada satu gambaran sudah sempurna. Itu berarti karya Allah itu sudah sempurna. Merujuk pada satu tindakan yang lengkap, yang sempurna dari karya Allah di masa lalu. Nah, hal ini juga merujuk kepada selain sudah sempurna di masa lalu, artinya karya Kristus itu sudah tuntas bagi umat tebusannya, tapi saudara, bukan berarti sudah sempurna secara keseluruhan saat ini bagi kita. Tapi saudara, karya Kristus itu sudah sempurna, tapi kita ini semakin diubahkan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Itu berarti bahwa ini berbicara tentang konsep puritan. Ini berbicara satu konsep terus-menerus itu bertumbuh. Tidak berpuas diri di situ, tapi kita terus bertumbuh ke arah semakin serupa dengan Kristus. Matthew Henry mengatakan, mereka mendapat hati
dan sifat yang baru. Dan begitu besar perubahan yang dikerjakan anugerah Allah dalam jiwa, sehingga seperti yang dikatakan selanjutnya, yang lama sudah berlalu. Apa yang berlalu? Pikiran-pikiran lama kita. Apa yang berlalu? Hidup kita yang lama. Apa yang sudah berlalu? Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang mendukakan hati Tuhan. Itu semua sudah berlalu. Jadi, saudara-saudara mengerti ayat ini, kita perlu lihat bahwa ada satu karya Allah yang sudah sempurna di masa lalu, yaitu karya Kristus di atas kayu salib yang sudah tuntas, selesai, cukup, final. Tapi hidup kita saat ini adalah hidup yang terus berproses, saudara. Berjuang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama atau manusia yang lama, hidup di dalam status di dalam Kristus, artinya yang sudah di dalam Kristus, dan yang baru sudah datang. Lalu kita hidup terus di dalam proses pengudusan Tuhan, perubahan yang semakin diubahkan Tuhan, hidup semakin serupa dengan Kristus. Nah, prinsip inilah yang kita coba akan renungkan pada malam hari ini di dalam konsep pernikahan Kristen. Lalu bagaimana Alkitab prinsip ini menerangi kembali pernikahan Kristen itu untuk menjawab bagaimana mengantisipasi yang namanya racun dalam relasi pernikahan. Saudara-saudara sekalian, maka ada beberapa racun dalam relasi yang saya ingin sama-sama kita renungkan bersama malam hari ini. Pertama, saudara. Nah, ini saya pakai ada gambar ular di atas. Ini mengingatkan kita akan peristiwa di Taman Eden. Kejadian pasal 3. Mari kita lihat. Racun dalam relasi pernikahan yang pertama itu apa? Yang pertama adalah pahitan hati. Sakit hati, perasaan dilukai, bencian yang terpendam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal pertama yang harus menjadi concern kita sebagai suami Kristen. Dan ya, ini tentu juga menjadi bagian bagi istri Kristen. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa adanya kepahitan hati itu, adanya sakit hati yang terpendam itu, adanya kebencian yang terpendam itu, saudara, itu bisa jadi racun dalam pernikahan. Seorang suami yang menyimpan beberapa hal yang selama ini mengganggu, bahkan menimbulkan sakit hati yang mendalam terhadap istrinya. Saudara, perasaan ini itu bisa berkembang. Perasaan ini dapat terus berkembang menjadi kebencian. Dan semakin lama, semakin menutup rasa cinta dan kepercayaan kepada pasangannya. Saudara masih ingat tadi, 4 hal paling tidak dampak daripada racun dalam pernikahan itu. Salah satunya adalah pasangan suami istri akan kehilangan rasa cinta dan kepercayaan lagi kepada pasangannya. Saudara, kalau coba renungkan bagian ini, adanya pahitan, saudara, adanya kebencian yang dipendam. Bagaimana itu bisa muncul? Mari kita lihat. Ketika pasangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kasar, pasangan yang merendahkan atau melemahkan pasangannya, kata-kata yang menekan dan menyakitkan hati, berbicara tajam. Nah, bukan berarti kalimat tajam itu tidak diperlukan di dalam pernikahan, saudara. Kita perlu kalimat yang tajam untuk membangun. Tapi yang saya maksudkan di dalam bagian ini adalah berbicara tajam dan menjatuhkan, tajam dan menyakitkan hati,
tajam yang justru menjatuhkan, meruntuhkan, menjatuhkan, bahkan menghina, saudara. Saudara, ini yang harus kita perhatikan sebagai suami Kristen. Kita perlu mengantisipasi hal seperti ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ketika adanya relasi di dalam pernikahan, kemudian adanya kalimat-kalimat yang keluar, saudara, ini tidak hanya berlaku bagi suami Kristen, tapi ini juga berlaku bagi istri Kristen. Tapi kitalah sebagai suami Kristen yang harus lebih peka akan hal ini. Ketika pasangan mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang menyakitkan hati, saudara, menghina, atau mungkin sudah mulai mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyinggung masa lalu, bahkan yang begitu menyakitkan hati, yang tidak perlu disampaikan lagi, yang itu sudah selesai di masa lalu, tetapi itu diungkap lagi, diungkit-ungkit lagi. Akhirnya, saudara, pasangannya kemudian mulai sakit hati. Dan ketika ini tidak diselesaikan, itu bisa menjadi kepahitan, kebencian yang terus terpendam. Tinggal tunggu waktu, saudara, kapan ini meledak. Maka solusinya apa? Saya mengajak saudara membaca Ibrani 12 ayat 15. Kita akan membaca ayat-ayat yang tertera di dalam slide ini, saudara, untuk menuntun kita bagaimana melihat solusi yang Alkitab sampaikan bagi kita. Kita baca Ibrani 12 ayat 15. Bacakan Bapak Ibu, saudara sekalian boleh menyimak dan melihat di Alkitab masing-masing. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara, jangan sampai ada akar pahit bertumbuh di dalam pernikahan Kristen. Selanjutnya, Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 dan 32. Saya bacakan untuk kita semua, Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7, saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, 3 ayat ini yang tidak akan menuntun kita melihat bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana solusi dari racun yang pertama ini, kepahitan hati, bencian yang terpendam itu. Pertama, saudara, mari kita belajar mengampuni, bukan menjauhi. Mari kita belajar terus bersabar mengampuni pasangan, bukan menjauhi. Tapi saudara, perlu juga kita renungkan dan berbijak bahwa betul
Ada batas-batas pengampunan. Tapi paling tidak kita terus belajar untuk mengampuni. Mengampuni sampai kapan? Kita terus minta kekuatan daripada Tuhan. Dan kita peka pada pimpinan Tuhan. Bagaimana kita bersikap. Kita mengampuni karena kita rindu pasangan mengalami perubahan. Kita belajar mengampuni karena kita rindu. Kita punya pengharapan bahwa pasangan akan berubah. Tapi bukan menjauhi. Yang kedua, saudara, kita tidak membalas dengan kekerasan. Tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Tapi bagaimana kita terus menyatakan cinta kasih. Cinta kasih. Seperti Kristus yang terus mengasihi gerejanya. Kasih yang berkorban. Kasih yang rela memberi diri. Menegur dengan kasih. Menegur dalam kasih. Dan memiliki penguasaan diri. Saudara, bukan berarti ketika kita mengampuni, ketika kita mengasihi, lalu kita diamkan saja masalah itu. Tidak, saudara. Kita perlu menegur. Tapi teguran itu dalam nuansa kasih. Karena kita mengasihi, maka kita menegur. Kita menyampaikan seharusnya dia lakukan, dia ucapkan. Lalu bagaimana kita juga memiliki penguasaan diri. Bagaimana kita juga belajar untuk mengelola emosi kita. Mengelola emosi, menguasai diri. Berbijaksana dalam menghadapi konflik yang ada. 4, saudara. Minta belas kasihan Tuhan. Sekali lagi, saudara, kita tidak mungkin mampu melakukan ini semua tanpa kekuatan Tuhan. Tanpa Roh Kudus menolong kita tidak mungkin bisa melakukannya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah merasa kita mampu mengatasi konflik pernikahan itu. Kita perlu sadar. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Nah, karena itu, minta belas kasihan Tuhan. Agar bertumbuh, memahami pasangan. Walaupun lelah, untuk kita terus lihat realita ini. Dan realita mengatakan bahwa kita bisa lelah di dalam melihat racun seperti ini. Tapi bagaimana kita minta belas kasihan Tuhan untuk menguatkan kita. Minta belas kasihan Tuhan supaya pasangan bertumbuh dan mengalami perubahan. Dan mari kita juga membangun komunikasi dengan pasangan. Bukan menjauhi. Bukan kemudian seperti pernah lagu yang dikatakan, pulangkan saja aku pada orang tuaku. Itu lagu dunia, saudara. Bukan itu solusi yang ditawarkan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa kita diajar untuk tetap mengasihi. Belajar mengampuni. Menegur dengan cinta kasih. Penguasaan diri, dan terus bagaimana berbijak membangun komunikasi dengan pasangan. 5. Di dalam konflik yang ada ini, di dalam racun yang ada ini, ya tadi, terus belajar setia di dalam anugerah Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, mengasihi pasangan dalam segala keadaan. Sekali lagi pertanyaannya, sampai berapa lama kita akan terus bersabar dan mengasihi pasangan yang menghidupi racun seperti ini? Mari kita coba minta anugerah Tuhan dan coba membangun komunikasi dengan pasangan. Kita terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Ini racun yang pertama, saudara. Ini bukan saja berlaku bagi suami Kristen, ini juga berlaku bagi istri Kristen. Bagaimana suami
istri itu adalah orang berdosa. Sehingga kecenderungan ini menjadi bagian suami dan istri dalam hal-hal seperti ini. Pahitan, sakit hati, kebencian yang terpendam. Suami istri adalah manusia berdosa yang bisa memendam kebencian itu. Tapi saudara, kita diajarkan oleh Alkitab bagaimana kita dituntun untuk melihat solusinya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Racun yang kedua, saudara, adalah fantasi masa lalu. Saudara, seringkali sadar atau tidak sadar, di dalam pernikahan Kristen akan muncul gejala seperti ini. Sangat gampang bereaksi setiap kali nama pacar lama lintas dalam pikiran. Baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Hampir pada umumnya, suami Kristen tentu punya masa lalu. Mungkin saja nah punya pacar begitu ya, pacar-pacar yang lama begitu ya. Kalau kita pakai bahasa yang gamblang aja gitu, pacar-pacar yang lama begitu. Maka ketika ada sedikit konflik di dalam rumah tangga, ataupun kemudian mungkin saja, apalagi di masa pandemi ini, orang banyak duduk di depan layar dengan tenang mengerjakan pekerjaannya, mengerjakan aktivitasnya, dan sangat mungkin nama pacar lama, ingatan-ingatan masa lalu itu bisa muncul, saudara. Sekali lagi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Mungkin pernah jalan berdua, mungkin pernah mengalami sukacita bersama, mungkin pernah merayakan ulang tahun bersama yang begitu sukacita, atau mungkin juga mengingat masa-masa menyakitkan waktu bertengkar dengan pacar yang lama. Itu bisa menjadi ingatan-ingatan yang bisa muncul, saudara. Nah, bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika mencari seseorang setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Ini ada istilah apa? Saya dengar istilah apa? Cinta lama bersemi kembali. Wah, ini membahayakan sekali di dalam pernikahan ketika ada istilah itu muncul dalam pernikahan Kristen. Cinta lama bersemi kembali, atau ketika mungkin ada reuni-reuni SMA begitu ya, atau mungkin sudah mulai adanya grup-grup WhatsApp alumni SMP, alumni SMA, alumni S1, alumni S2, dan adalah kemudian muncul di dalamnya teman lama atau teman dekat yang lama dulu. Akhirnya, saudara, ketika geraklah hati untuk mencari orang itu. Nah, ini berbahaya, saudara. Mencari seseorang setelah bertahun-tahun tidak bertemu itu bisa berbahaya. Kalau kemudian itu masalah keperluan kantor atau keperluan pelayanan atau sesuatu yang positif, itu bukan masalah. Tapi masalah adalah ketika konflik dalam rumah tangganya itu kemudian menjadi ajang atau menjadi sarana lampiasan dia mencari kawan lama itu. Kenapa bahaya, saudara? Nah, Anda tidak tahu apa saja yang sudah dan sedang terjadi di dalam kehidupan orang itu. Kita nggak tahu masa setelah itu. Kita udah lama tidak ketemu. Kita tidak tahu apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Mungkin saja dia di sana sedang ada konflik juga dengan pasangannya. Mungkin saja dia di sana sedang bermasalah dengan sesuatu. Mungkin saja dia punya kelakuan yang kita tidak tahu seperti apa. Itu semua kita tidak tahu. Dan kita ada seperti dorongan untuk ke sana begitu. Dan ini membahayakan bagi suami Kristen. Alasannya, saudara,
karena rasa bersalah dan fantasi melamunkan menikahi orang lain di masa lalu. Artinya apa, saudara? Ini racun kedua yang berbahaya adalah ketika seorang suami ada konflik dengan istrinya, lalu mulailah dia ingat kembali pacar lamanya. Lalu muncullah kalimat di dalam hati dan pikirannya mengatakan, kalau saja aku menikahi dengannya. Kalau saja dulu saya nikah dengan dia. Wah, itu apalagi kalau muncul di dalam perkataan suami terhadap istrinya yang saat ini, itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, saudara. Nah, saudara-saudara, kita ini sebagai suami Kristen, ingat, kita laki-laki ini punya godaan yang sangat besar, yaitu apa? Fantasi. Kalau istri atau perempuan, ya mungkin apa ya, fenomena mungkin baju atau apa gitu ya, yang terlihat begitu. Tapi para suami, saudara, laki-laki itu punya kebahayaan apa? Fantasi, saudara. Membayangkan fantasi apa, sesuatu yang angan-angan yang membayangkan sesuatu begitu. Itu sebabnya, saudara, kita perlu waspada. Ini dapat menyerang suami dengan menggunakan hubungan yang sudah mati untuk mengalihkan perhatiannya dari hubungan yang masih hidup. Bahaya meracuni pernikahan yang sekarang dengan hubungan yang sudah mati di masa lalu. Jangan korbankan pernikahan sekarang dengan kemudian mengungkit-ungkit dan mencoba membangun hubungan dengan masa lalu. Baik itu rasa bersalah ataupun fantasi. Begini, saudara. Seringkali kalau ada konflik dalam pernikahan Kristen, maka muncullah ingatan-ingatan masa lalu tentang gadis-gadis yang pernah jadi pacar begitu. Lalu muncullah rasa berbuat salah begitu, ya, rasa berbuat salah kepada dia. Akhirnya dia seperti dalam tanda kutip mencoba mau mengobati masa lalunya itu atau mau pergi minta maaf, padahal sebetulnya dia mau lari daripada masalah nikahannya, saudara. Ini berbahaya. Atau yang kedua, fantasi atau melamunkan. Andai saja dia jadi istri saya, bukan yang sekarang ini. Wah, ini sesuatu yang begitu membahayakan. Kenapa, saudara? Bahaya meracuni pernikahan yang sekarang dengan hubungan yang sudah mati di masa lampau. Bahaya yang sesungguhnya adalah, kenapa? Apa bahayanya, saudara? Ketika kita gagal mencintai istri. Ketika para suami gagal mencintai istrinya dengan lari ke masa lalunya. Ada fantasi masa lalu. Ingatan-ingatan dengan pacarnya yang lama, temannya yang lama, dan seterusnya. Maka apa solusinya? Pertama, saudara, harus berhenti memikirkan masa lalu dengan seseorang. Dan berhenti berhubungan. Hentikan segera. Jangan terus disuburkan. Gunakan waktu, pikiran, dan berfokus untuk mencintai istri Anda saat ini. Fokuslah dengan hal itu. 2. Jika pikiran masa lalu datang dan mengetuk pintu hati seorang suami, segeralah berdoa. Mohon hikmat Tuhan untuk mengasihi istri Anda. Jangan biarkan hubungan yang sudah mati mencemari atau membebani hubungan yang masih hidup. Artinya jangan biarkan hubungan dengan pacar yang lama, yang sudah berlalu itu, meracuni, mencemari, membebani hubungan yang ada saat ini. Jangan menjadi buta terhadap tanggung jawab Anda di hadapan Tuhan saat ini.
sebagai suami Kristen. 3. Jangan melihat ke belakang dan terus membayangkan masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Masa lalu punya kenangan dan pengalamannya masing-masing. Dan biarlah itu menjadi masa lalu. Pakailah kesempatan yang terbatas. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup bersama dengan pasangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Istri juga tidak tahu berapa lama dia hidup. Kita tidak tahu berapa lama kita akan bersama-sama dengan pasangan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Pakailah kesempatan yang terbatas untuk mengasihi istri. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Racun yang ketiga, saudara, adalah pernikahan yang terus diwarnai dengan pertengkaran. Ini segera harus diselesaikan. Tapi bagaimana kita melihat pertengkaran itu dalam nuansa pernikahan Kristen? Perbedaan, salah pahaman, akhirnya menimbulkan perdebatan dan konflik. Dan itu adalah bagian dari pernikahan. Tapi saudara, kita juga harus pahami bahwa pernikahan yang sehat bukan berarti tidak ada konflik sama sekali. Kalau tidak ada konflik sama sekali, itu berarti bahwa ini juga ada masalah. Kenapa ini menjadi masalah? Karena berarti bahwa kita acuh tak acuh atas segala sesuatu. Kita abaikan segala sesuatu. Di sinilah kita mau belajar. Bagaimana pernikahan yang sehat bukan berarti tidak ada konflik sama sekali. Tapi juga, di sisi lain, bukan yang terus-menerus diwarnai pertengkaran. Setiap hari bertengkar. Setiap 5 jam sekali bertengkar. Bukan itu pernikahan yang sehat. Pernikahan justru, saudara-saudara sekalian, melatih setiap pasangan untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Sekali lagi, bukan berarti pernikahan tidak boleh ada. Debatan atau tengkaran tidak boleh ada dalam pernikahan. Bukan berarti begitu. Tapi ada masa di mana memang debatan, pertengkaran itu perlu ada. Dan disinilah kita melihat pernikahan itu melatih setiap pasangan untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan bertumbuh dalam menangani konflik secara bijaksana. Jadi bagaimana kita melihat pertengkaran dalam pernikahan Kristen? Pertama, hindari konflik-konflik yang tidak perlu. Dua, kita juga melihat bahwa pertengkaran yang jadi itu adalah sarana itu kita untuk bertumbuh. Dan bagaimana kita menangani konflik itu secara bijaksana. Akhirnya kita bertumbuh. Nah, bagaimana solusinya, saudara? Pertama, saudara. Tinggalkan kebiasaan bertengkar untuk urusan yang sepele dan tidak perlu. Atau berdebat dengan cara yang tidak sehat. Kalau sesuatu yang tidak terlalu penting untuk kita debatkan, itu tidak perlu. Atau kita harus meninggalkan berdebat dengan cara yang tidak sehat. Tidak sehat artinya bahwa ketika sudah tidak lagi terkontrol, sudah mulai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip kalimat yang kotor, tidak senonoh, kita harus tinggalkan itu. Dua, ajar untuk berdiskusi dengan cara yang lemah lembut dan menggunakan kata-kata yang membangun. Sekali lagi, saudara-saudara, pertengkaran
secara realitanya akan ada di dalam pernikahan Kristen. Tapi bagaimana cara kita melihat pertengkaran itu? Ketika pertengkaran itu terjadi, bagaimana kita belajar di sana dengan menyampaikan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Waktu kita berdiskusi, menggunakan kalimat-kalimat yang membangun. Dan yang sangat penting adalah bagaimana kita berdiskusi ini di saat non-conflict time. Jangan ketika dua-duanya sedang lagi puncak-puncak emosi begitu, sedang berdebat begitu ya. Kita belajar bagaimana mengeluarkan kalimat-kalimat yang membangun. Kita perlu, suami Kristen perlu menguasai, mengelola emosinya. Sekali lagi, saudara-saudara, kita sebagai suami Kristen pimpin keluarga. Pimpin rohani keluarga. Kita adalah teladan di tengah keluarga. Kita adalah imam di tengah keluarga. Kitalah yang harus pertama kali memegang mudi kapal pernikahan itu. Kita sebagai suami menguasai, mengelola emosi kita. Satu tantangan laki-laki, saudara, punya pride, saudara. Punya seperti kayak harga diri begitu. Tapi kita belajar sebagai suami Kristen. Mari kita belajar meminta maaf kepada pasangan. Dan setelah masalah diselesaikan, mengajak pasangan berdoa bersama. Ini sangat perlu. Kita terus harus andalkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Kita terus memohon belas kasihan Tuhan di dalam pernikahan yang Tuhan berikan. Berdoa bersama pasangan. Tapi berdoa setelah masalah selesai. Jangan ketika masalah belum selesai, lalu kemudian seperti sok suci begitu. Ini juga bisa menimbulkan kesan kita munafik. Maka saudara, mari selesaikan masalah, lalu kita mengajak pasangan berdoa bersama. Racun yang keempat dalam pernikahan, yaitu pernikahan yang hambar, pernikahan yang sudah mulai dingin. Ada komunikasi yang buruk. Saudara-saudara sekalian, komunikasi yang hambar, yang dingin, dan buruk dapat mengikis hubungan yang paling stabil sekali. Jangan anggap pernikahan yang sudah terlihat aman itu akan aman terus. Komunikasi ketika sudah mulai hambar, buruk, itu bisa mengikis hubungan yang paling stabil sekalipun. Komunikasi yang buruk. Hati-hati. Pernikahan yang sudah mulai hambar. Hati-hati. Pernikahan yang sudah mulai dingin. Tidak hangat lagi. Hati-hati. Kita perlu waspada dalam bagian ini. Terus memohon pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana solusinya? Sekali lagi, saudara. Membangun komunikasi saat non-conflict time. Jangan bangun komunikasi ketika dalam tanda kutip bahasa sederhana masih ada marahan begitu. Masih pada masih tangan tinggi gitu untuk sedang berdebat begitu atau sedang bertengkar. Tunggu dulu saat dimana selesai masalah itu, lalu kita coba berkomunikasi dengan baik pada pasangan. Saat non-conflict time. Sediakan waktu untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Meskipun hanya beberapa menit. Kalau perlu kita komitmen dengan pasangan. Setiap hari ada minimal 15 menit komunikasi sebelum tidur. Kita membangun quality time. Di saat anak sudah tidur, ya, di saat semua sudah selesai dan akan istirahat, mari luangkan waktu beberapa saat bersama pasangan. Kita
seharian membangun komunikasi. Nah, komunikasi itu, saudara, juga bisa menghubungkan hati suami dan istri. Komunikasi, ada komunikasi. Ada komunikasi yang terjalin. Lalu yang perlu kita juga renungkan adalah menghindari kata-kata penghakiman yang mengeneralisasi. Seperti, kamu memang selalu begini, 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 begini. Atau bisa juga kalimat, kamu tidak pernah begini, 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 begini. Saudara-saudara, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa membuat komunikasi itu jadi buruk. Karena pasangan akan menganggap dia terus dihakimi. Karena pasangan dianggap dia terus adalah orang yang bersalah begitu. Sehingga komunikasi tidak terbangun. Tapi bukan berarti juga bahwa akhirnya kemudian ada satu excuse bahwa boleh kalau begitu pembenaran diri gitu, atau boleh kalau begitu pasangan itu kemudian rasa diri adalah korban begitu. Tidak, saudara. Kita perlu juga melihat bahwa pasangan juga tidak boleh kemudian memposisikan dirinya sebagai korban. Sedikit-sedikit merasa diri korban, padahal pasangan atau suami sedang mau mengatakan sesuatu yang membangun, tapi sedikit-sedikit pasangannya itu sensitif, dan menganggap dia dihakimi begitu. Ya juga, saudara. Perlu juga menjadi satu keseimbangan bahwa itu pun juga harus dimengerti oleh pasangan. Istri, atau ini untuk istri berarti untuk suami. Tapi di sisi lain, jangan juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghakimi. Jadi ada keseimbangan, ada bijaksana yang perlu dihidupi oleh suami dan istri. Berikutnya, apa yang hilang di dalam komunikasi yang buruk itu? Bagaimana kita membangun kembali komunikasi yang buruk tadi itu? Bagaimana kembali menghangatkan pernikahan yang sudah mulai hambar? Mari membangun romantisme kembali. Mari membangun suasana seperti pada waktu bulan madu itu sedang dinikmati. Mari membangun romantisme kembali dengan menganggap bahwa ini adalah malam pertama bagi suami dan istri. Sediakan waktu untuk bermesraan dengan pasangan. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai suami perlu menyadari ini. Perlu juga memahami apa yang menjadi bahasa apa yang menjadi bahasa kasih daripada pasangan kita. Ada pasangan yang sangat ingin sentuhan. Ada pasangan yang ingin dengan kalimat-kalimat yang indah-indah atau membangun. Ada pasangan yang ingin untuk dilayani dan seterusnya. Bukankah bertahun-tahun kita nikah, kemungkinan besar kita sudah tahu pasangan yang Tuhan berikan itu bahasa kasihnya apa? Apalah bangun itu kembali. Membangun romantisme kembali, sediakan waktu untuk bermesraan dengan pasangan. Kalau perlu mengambil waktu 1 hari berdua dengan pasangan. Anak mungkin ya dititipkan di warga atau ya silakan mengatur itu seperti apa. Ya, tentu anak di dalam di dalam keadaan yang aman begitu ya. Lalu silakan untuk membangun suasana kebersamaan dengan pasangan. Saudara-saudara, ini perlu untuk menjadi renungan kita. Nah, komunikasi yang buruk itu bisa jadi racun dalam relasi pernikahan. Dan kalau terus dibiarkan, saudara,
Kalau komunikasi sudah mulai putus dengan pasangan, jangan kemudian heran kalau pasangan itu kemudian mencari orang lain menjadi partner komunikasi yang baik bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak menemukan partner komunikasi di dalam rumah. Saudara-saudara, ini semua menjadi satu peringatan bagi kita semua. Dan akhir, saudara, racun yang terus dibiarkan, racun yang terus diabaikan, kemudian terus menjalar sampai ke seluruh tubuh, akhirnya akan mematikan tubuh. Demikian pula lah racun dalam relasi pernikahan, kalau tidak segera diselesaikan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, maka apa yang terjadi? Dan racun itu apa, saudara? Ketika itu menjadi puncak daripada seluruh racun yang ada adalah kedua hati, tidak setian dan selingkuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, faktor cukup kuat yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga adalah hati yang mendua, tidak setia lagi dengan pasangannya, ada perselingkuhan. Ketika hubungan suami istri yang telah lama terjalin semakin tidak sehat, maka suami atau istri mencari orang lain sebagai rekan yang menyenangkan, sebagai bentuk pemenuhan keinginan yang tidak tercapai. Ini bagaikan racun yang terus dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik dan bijaksana. Akhirnya merusak seluruh tubuh. Sebabnya, saudara, kita tidak inginkan sesuatu itu terjadi dalam rumah tangga kita yang menyedihkan hati. Kita tidak inginkan apa yang sudah dipersatukan Allah ini kemudian bubar. Kita tidak inginkan semua itu. Maka, saudara, mari kita sama-sama peka terhadap racun dalam relasi pernikahan. Bagaimana solusinya? Saudara, Alkitab mengatakan 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita sebagai suami Kristen. Istri pun juga demikian. Istri juga menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Jika ada konflik-konflik yang terjadi, jika mungkin ada kepahitan yang mulai muncul, bagaimana kita segera menyelesaikan masalah itu? Dengan cara apa? Mari kita melihat anugerah Tuhan di dalam hidup pasangan atau istri. Walaupun dia orang berdosa, kita pun juga orang berdosa. Tapi ada anugerah Tuhan di dalam hidup istri, seorang istri. Demikian pula istri. Walaupun bagaimana konflik itu terjadi, perbedaan-perbedaan konflik itu ada, lihatlah bahwa ada anugerah Tuhan di dalam hidup seorang suami. Bersyukur untuk sisi positif. Ingatlah kebaikan-kebaikan pasangan. Jangan hanya terus melihat sisi negatif saja. Saudara, ingat komitmen dan janji pernikahan yang telah diikrarkan di hadapan Tuhan. Kita baca ya, Roma 13 ayat 14. Saya akan bacakan Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita sebagai laki-laki, ingat, kita punya kecenderungan, yaitu apa? Bahaya fantasi.
Cenderungan apa? Egoisan, pride, sombongan. Kita punya kecenderungan apa? Kita punya kecenderungan yang sulit untuk apa ya? Sulit untuk dibentuk begitu. Tapi saudara-saudara sekalian, mari kita tanggalkan semua itu, kita belajar untuk dibentuk oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, di dalam hati kita ini itu ada seperti kuda liar, saudara. Ya, kita perlu terus bagaimana mengawasi sehingga kita bisa mengantisipasi jatuhan di dalam dosa, dalam tolongan Tuhan tentu. Kita perlu hati-hati, kita perlu mawas diri. Kita terus harus bergantung kepada Tuhan. Dan 1 Petrus 1 ayat 16, saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa pernikahan Kristen adalah sarana yang Tuhan berikan agar suami yang berdosa ini, istri yang berdosa ini semakin dikuduskan, semakin dikuduskan, semakin dikuduskan di hadapan Allah. Pernikahan adalah wadah untuk pengudusan itu. Melalui kuasa Roh Kudus dan firman-Nya yang terus menguduskan hidup kita. 3, saudara. Ingat komitmen dan janji pernikahan yang telah diikrarkan di hadapan Tuhan. Saya, hari ini mengambil engkau, sebutkan namanya, menjadi istriku di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Aku akan setia kepadamu di dalam untung dan rugi, dalam suka dan duka. Dan terakhir, saudara, hingga maut memisahkan. Ingat komitmen janji pernikahan di hadapan Tuhan. Dan terakhir, saudara, bagaimana berusaha mengembalikan dan memelihara kepercayaan pasangan. Itu bagaimana ini di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan kita mohon agar kita terus boleh dipimpin Tuhan. Agar relasi pernikahan itu terus pelihara dan dirawat. Hingga memunculkan kepercayaan suami dan istri terhadap suami. Sebagai penutup, saudara, beberapa hal yang saya coba sampaikan lagi. Pertama, saudara, di dalam relasi pernikahan, mari kita bersabar menantikan Tuhan bekerja bagi pasangan dalam proses pembentukan dan pengudusan Tuhan. Kedua, jangan menjadi hakim dengan tidak bijaksana. Berdasarkan pengalaman masa lalu, dan metode-metode apa yang ada dalam pikiran kita. Lalu karena kita percaya masih ada pengharapan bagi pasangan untuk bertumbuh dan berbuah. Jangan pernah kehilangan pengharapan ini. Lihatlah bahwa ada anugerah Tuhan di dalam pasangan. Lihatlah bahwa ada anugerah di dalam seorang suami, dalam seorang istri. Anugerah Tuhan yang ada di dalamnya. Lihatlah juga bahwa di dalam suami Kristen, di dalam istri Kristen, masih ada pengharapan untuk bertumbuh dan berbuah. Tumbuhkan terus pengharapan itu dalam diri kita. 3, mari terus bersyukur dan berdoa untuk kemurahan Tuhan. Nah, kita percaya ada anugerah Tuhan di dalam pernikahan Kristen.
Anugerah Tuhan seperti apa yang Tuhan sudah berikan dalam pernikahan Kristen? Ada pengampunan di dalamnya. Dan pertobatan pasangan yang menjadi harapan kita. Saudara, lihatlah kembali kepada Kristus. Kristus yang terus bersabar, bahkan memberikan dirinya berkorban bagi gereja. Berikutnya, mari tetap berjuang di dalam anugerah Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam mengatasi racun dalam relasi pernikahan, bahaya dalam relasi pernikahan. Yang saya percaya pada musim tertentu bisa diterpa badai. Jangan pernah beranggapan bahwa pernikahan Kristen itu akan terus aman-aman saja. Tidak, saudara. Akan datang masa di mana badai itu datang. Akan ada waktu di mana gelombang-gelombang pergumulan, pertikaian, konflik itu akan ada. Tapi, sekali lagi, di dalam anugerah Tuhan, mari kita minta kekuatan Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Berikutnya, mari memberi diri sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Ingat bahwa kita sebagai suami Kristen mengasihi istri sebagaimana layaknya, sebagaimana yang sudah dilakukan Kristus yang mengasihi gerejanya. Setia mengasihi pasangan dengan cinta kasih yang berkesudahan. Tetap berwaspada dan berjuang merawat kebun pernikahan. Bahkan saat pernikahan itu tidak aman. Bahkan pada saat pernikahan itu terlihat aman, kita tetap harus berwaspada. Sebelum pernikahan itu benar-benar akan berakhir. Dan terakhir, saudara, mari kita memiliki kerendahan hati dan datang kepada Tuhan untuk semakin dikuduskan, semakin bertumbuh sebagai suami Kristen. Dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk Allah Tunggal saja.